Halo guys, Hakim di sini dan ya ini kit gua. Ini sebenarnya master grade yang pertama kali gua review ya di sini ya selain yang separoh separoh niat ya Chuto Hampa. Wah, MGX の方がちょっと半端だったかな。Ah ya, nah jadi ya itu yang ya gue udah nge-review beberapa MG ya di channel itu atau lebih tepatnya ngenalin ya. Tapi gue dari semua MG itu gue masih belum dapet nih satu nih waktu masih gue kuliah itu. Jadi sebenarnya itu udah wishlist dari dulu banget kayaknya bagus gitu kan. Nah ini masih ada kaitannya juga sama seri Seed ya di antara 4 MS awal itu dan ya ini yang paling gue tunggu apa yang paling gue menanti-nanti lah ya. Packagingnya masih hitam ya karena gue belinya di toko online dan ya kita coba buka sekarang. Udah kelihatan nih. Wah, yes. Hahaha. Yeay. Yes ya, totasu. Gitu tasu. Yap, ini dia. Yeay, gue dapat Sword Shield versi MG. Ya gue waktu itu sempat ngeliat ini apa ya HG-nya itu cuman agak-agak sampai dikenalin dengan HG yang Assault Shroud-nya yang versi Seed Freedom ya dan wah itu gila keren banget anjir. Ya jadi gue ini gue udah wishlist gue dari dulu juga ya jadi sudah buat gue nih jadi ini mungkin gue ini pertama kali ya apa gue nge-review MG secara keseluruhan selain MGIX ya itu agak-agak niat separuh niat itu bikinnya. Oke, ya kita lihat dulu packagingnya apa dari depannya udah kelihatan ya emang MG versi dulu tuh apa box artnya tuh bagus banget ya udah kelihatan mechanical-nya tuh kelihatan gitu. Ini kita bisa lihat juga di sini ada versi Assault Shroud-nya yang di kanan sama ada versi yang biasa di kirinya. Nah, yang di kirinya itu dia versi yang ini ya sebelum di steel ya. Jadi dia cuman kayak gini doang tapi setelah dicuri jadi dikasih armor tambahan ya sama Zaft ya. Jadi kelihatan lebih bulky gitu. Rilisan tahun 2012 dan ya ini udah kitnya udah 12 tahun lebih ya. Kita lihat ke sebelah, ini ada penampakannya ya dari senjatanya sama full armornya dan ini ada part-part armornya sama MG duelnya. Dan ya seperti biasa ya MG pasti ada inner frame-nya ya. Dan ini inner frame-nya ngikutin kalau menurut trollnya ya lore-nya itu dia ngikutin seri Strike ya. Jadi ini harusnya kompatibel sama Strike lainnya. Kita lihat ke sebelahnya dan wow, oh ini cuman ininya ceritanya sama ya sini si trimester yang ceritain tentang si trimesternya sama ini dia hasil jadinya kayak gini ntar. Ya udah gitu aja. Sekarang kita coba buka isi dalamnya. Gue bahagia banget hari ini. Pengennya sih pengen buka hari ini ya, cuman kayaknya nunggu besok aja lah ya biar terang lagi, biar lebih terang lah ya. Ini soalnya gue udah malam cuy. Ya maksudnya mau pagi-pagi tapi sekarang udah siang ya. Jadi ya cahayanya menarik. Oke, kita buka aja. Putihnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu putih banget ya. Oke, di dalamnya ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stiker mata sama sensor ya. Stiker biasa yang mirip kayak water slide belakangnya, entah kenapa harus pakai warna ini. Terbang semua. Sama dry decal ya. Ini udah jarang nih dry decal ini di kit normal ya. Wow, polycap ya, dia masih ada polycap ya tahun 2012 ya. Beam Saber 2 dan terakhir manual ya. Manualnya ya kita sekalian bahas manualnya. Manualnya menurut gua udah cukup
bagus ya, bukan cukup sih, emang bagus banget ya. Walaupun era 2012 itu dia masih pakai bahasa Jepang semua ya, tapi ya inilah, well, buka Google Translate aja. Ini dalam ininya, dan di tengahnya, nah ya ini hasil pas ininya ya, pas udah jadinya ya. Dan ya ini yang menarik, ini dia bisa buat mode kayak gini nih. Walaupun dengan kit yang pakai yang ada sekarang, nggak pakai apapun juga masih bisa untuk mereplikasi inilah. Sangat bagus lah ya, apalagi yang gue sangat detail junky gitu. And rest of them, ya sama terakhir di paling belakangnya itu dia biasanya isinya kayak gini. Kayak taruh stiker di mana gitu. Dan ini hasil jadinya dan paintnya kalau mau nge-repaintnya. Sekian dari sekarang dan lanjut ke bagian building time. Ya, inner framingnya ini masih tahun 2012 ya, jadi masih pakai ABS sama part polycap. Ya emang ya kelihatan inilah kerasa solid lah ya, karena pakai ABS itu. Tapi ya hati-hati aja, karena ya kadang ABS terutama yang clear part itu biasanya bikin ini ya nipper killer ya kalau buat gue ya. Jadi gampang matahin nipper, sama ngecatnya perlu penanganan khusus ya. Jadi dia nggak bisa asal dicat pakai spray maupun pakai ini pakai kuas. Dia harus pakai coatingnya dulu. Gua lupa tuh apa tuh coatingnya, dia itu ada part khusus ABS. Habis itu dicat. Jadi dia nggak, kalau nggak ada chance lah dia patah crack gitu ya. Jadi ya mungkin harus hati-hati juga. Sekarang kita lihat hasil jadi full armor ya. Let's go. Oke, dan versi armor up-nya udah jadi ya. Dan ya mungkin bisa dibilang ya sebelah inilah saudaranya dari si Strike ya, karena ya emang ya ini kakak awalnya dari Strike. Untuk test bed lah beberapa macam frame-nya lah ya. Jadi ya bisa lihat sini agak bare bone. Ya cuma dikasih senjata, rencana senjatanya itu dia cuma dikasih bazooka 1, itu gelbu, terus beam rifle-nya 1 yang udah ada ini ya grenade launcher ya di bawahnya, sama beam saber 2, dan ya itu aja, nggak lebih ya. Untuk sebagai base ya mungkin kayak inilah, kayak Gundam Legend kayak ini ya, si Mbah ya, itu kan dia kayak gini juga armamentsnya ya, jadi kelihatan kayak ya well, untuk awal-awal oke lah. Nah kemudian setelah dicuri sama Zaf ya, dia bilang nih kayaknya kurang, jadi dia ditambahin assault shroud-nya ya, dia base-nya itu dari Gin ya, dari assault shroud-nya Gin, terus di custom buat duel. Jadi dia ditambahin assault shroud, jadi namanya Duel Gundam Assault Shroud. Dan ya abis ini kita lihat hasil armor up-nya gimana. Dan armornya udah ada di pinggir sini. Kira jika sudah dipakai assault shroud ya mungkin ya jadi kelihatan lebih keren sih, lebih bulky gitu ya. Cuman gue suka mode iniannya, kayaknya wah gitu kan, kayak lebih powerful gitu ya. Itu kenapa gue suka Gunpla yang ada gimmicknya ya, armornya lumayan banyak lah ya yang bisa dicopot-copot, karena ya suka aja gitu ngelihat beda ini kan, antara kayak yang awalnya kurus gitu terus tiba-tiba jadi plung gitu, jadi wah gede gitu ya. Seperti yang kita tahu pasti ada kelemahannya lah ya kalau misalkan pakai armor gede gitu. Kalau di animenya mungkin bisa kelihatan dari dia lamban geraknya pas di bumi. Ya waktu itu juga kejadian ya di episode 12 kayaknya itu. Di sini pun juga kelihatan ya, dari mobilitasnya jadi kurang banyak, apalagi di bagian bahu ya, bagian bahu dan lengan itu kan karena ada armor tambahannya, jadi dia nggak bisa pose lebih banyak ya. Terus yang lainnya itu, dan menurutku ini paling banyak ya, masalah yang ini ya, orang yang punya duel itu dia bagian skirtnya ya, bagian celana mungkin. Nah jadi bagian biru celana itu ya, yang ini itu dia gampang copot ya. Kenapa gampang copot? Karena dia cuman dipasang di antara pack persegi panjang ya. Jadi
Dia nggak nyatu gitu sama apa skirtnya, skirt depan maupun skirt belakang. Agak ada resistensinya dikit sih, cuman ya oke, that's good. Skirt belakangnya masih mending lah. Nah, yang skirt depan itu dia walaupun kecil-kecil gitu dia bisa gerak gitu. Jadi buat nge-adjustnya tuh harus delicate sama harus ngerti ya. Kalau enggak ya antara patah ya harus ya beli baru lagi lah. Cuman ya kayaknya nggak mungkin itu opsinya, mungkin dikasih magnet ya paling ya, atau enggak orang yang lebih ekstrim itu dilem langsung di side skirt. Jadi ya dia nggak gampang copot, tapi ya itu masalah gue juga ya. Itu masalah juga ya di gue juga ya, kadang copot kadang enggak. Cuman kalau tahu angle-nya mungkin enggak ya, tapi kalau yang agak-agak sembrono orangnya ya itu agak susah lah itunya aksesorisnya ya. Untuk tambahannya selain yang gue sebutkan tadi pas lagi duel Gundam, ada tambahan Shiva Railgun sama missile pod yang ada di pinggir, yang ada di bahu bagian kiri atas ya. Nah untuk railgunnya dia bisa dicopot ya, jadi kayak apa rifle biasa yang bisa dipegang. Ya menurut gue hebat lah, bisa apa seru lah, bisa buat gangho gitu kan, kayak dua rifle gitu. Gitu. Anyway, mungkin untuk gimmicknya cuman itu aja yang beda dari animenya ya, karena kan kalau di animenya kita gak ngelihat railgun yang ada di bahu kanan itu dijadiin di handheld gitu ya, cuman untuk di master grade dia bisa ya. Dan ya untuk terakhir itu ya yang ada di bawah kakinya di belakang itu ya itu bazooka Belguknya. Dia bazooka kalau katanya sih di Phantom dia bazooka ini ya apa elektromagnetik ya. Jadi dia hanya bisa dipakai di seri frame X100 ya, seri X100. Untuk seri frame lainnya dia nggak bisa, karena itu di side story-nya di Astray itu gold frame dia kehilangan satu lengan ya, satu lengan sama satu bahu itu karena dia nembakin gearbulk ya. Dan ya itu lah alasannya kenapa gearbulk itu nggak pernah keluar ya di apa di main seriesnya ya. Dan itulah MG yang udah gua jadi wishlist dari dulu. Gimana menurut lu pada, apa ada yang sama kayak gua yang jadi ini MS ini apa model ini jadi yang wishlist banget, tapi udah mulai agak jarang gitu kelihatannya kan. Dan ya mungkin dengan kedatangan Assault Stralt yang baru mungkin kita bisa ngelihat P Bandai versi Seed Freedom, kayaknya mungkin ya, soalnya udah mulai banyak P Bandai yang bermunculan ini kayak MG Narrative Type Pack 2 ya, itu udah baru diumumin itu apa mode ininya ya, mode B-nya ya, karena yang A sama C ya well ada, yang A mungkin ada tapi nggak ada gitu ya, kayak yang kurang efek gitu. Nah yang C udah include ya sama dia ya. Mungkin itu sekian dari gua dan wassalam. Anyway, happy building guys.